Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu wa ala wahyi wa ikhlasu min khalqih wa safinuhu bainahu bain ibadih al-mab'uth bid-din al-qawim al-manhaj al-mustaqim. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiq ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dia mengatakan al-ilmu la ya'dilu bi syai' idza sahhat niyatuhu. Ilmu ini tidak bisa kita bandingkan dengan sesuatu apapun. Liman sahhat niyatuhu, bagi mereka yang benar niatnya. Sehingga muridnya bertanya kepada Imam Ahmad, liman sahhat niyatuhu, siapakah yang dimaksud dengan seseorang yang sehat niatnya? Maka Imam Ahmad kembali mengatakan li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia menuntut ilmu bertujuan untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam dirinya dan mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita akan bersama min suwaril Quran, di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Min a'zami suratil Quran, di antara surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sehingga surat ini memiliki beberapa nama, ya, memiliki nama yang banyak. Apabila seseorang atau sebuah surat yang dia memiliki nama yang banyak, maka menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang agung. Sebagaimana para ulama mengatakan ta'addadatil asma tadullu 'ala al-'azamah. Ya, ta'addadatil asma tadullu 'ala 'azamah. Dan apabila nama itu memiliki cabang yang banyak, ini menunjukkan bahwasanya itu merupakan surat yang agung. Sebagai contoh yaitu suratul Ikhlas. Ya, kita akan bersama suratul Ikhlas. Dan surat ini dikatakan sebagai suratul tajrid. Suratul Ikhlas, suratul tajrid, dan juga suratul samad, ya, dikatakan sebagai suratul samad, dan juga dikatakan suratul asas, ya, dia sebagai suratul asas, dan juga memiliki nama-nama yang banyak, ya. Al-Ikhlas saja memiliki nama yang banyak. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang yang berasal dari Ansar, rajul minal Ansar. Ini kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengutus seseorang untuk menyebarkan agama Islam. Sebagaimana contohnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah utus ke negeri Yaman untuk menyebarkan agama Islam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika sudah membentuk pasukan perang, maka Rasul mengutus salah seorang berasal dari Ansar yang dia sebagai pemimpin. Ketika perjalanan, maka datanglah waktu salat, sehingga mereka melaksanakan salat. Dan orang ini setiap kali melaksanakan salat, setelah membaca suratul Fatihah, maka melanjutkan dengan suratul Ikhlas. Selesai membaca suratul Fatihah, melanjutkan suratul Ikhlas. Ketika salat demikian, selesai membaca suratul Fatihah, melanjutkan suratul Ikhlas. Sehingga ditanya oleh temannya, ala tahfad min ghairiha, tidaklah engkau menghafalkan selain suratul Ikhlas? Qalu bala, dia mengatakan, iya, saya menghafalkan selain suratul Ikhlas, tetapi saya mencintai surat ini. Apabila kalian menginginkan sholat bersamaku, maka silahkan. Dan apabila kalian tidak menginginkan sholat bersamaku, maka silahkan cari shaf yang lain. Ketika mereka pulang sampai di kota Madinah, bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengeluh kepada Rasulullah, ya, dan mereka menceritakan. Maka orang ini kembali dipanggil Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ala tahfad min ghairiha, tidaklah kau menghafalkan selain suratul Ikhlas, banyak surat-surat yang lain. Mengapa kau membaca suratul Ikhlas? Maka
orang ini mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, aku menghafalkan selain suratul Ikhlas. Maka orang ini mengatakan, inni uhibbu an aqra sifatu rabbi wa bidhatihi sifatu rabbi. Bahwasanya aku mencintai surat ini. Di dalam surat tersebut terdapat sifat-sifat Allah, dan aku mencintai untuk membaca sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat tersebut menyebabkan kau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Suratul Ikhlas. Ya, dia mencintai suratul Ikhlas karena dahulu para sahabat betul-betul mengetahui ya makna yang terkandung di dalam surat, apalagi suratul Ikhlas. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai suratul Ikhlas. Rasul membaca ketika salatul witir. Rasul membaca ketika salat selesai tawaf fi Baitillahil Muharram. Dan Rasul juga membaca ketika salatul maghrib. Ya, bahkan ketika salatul istikharah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Ikhlas. Di antara asbabun nuzul, sebab ayat ini, surat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir Quraisy ketika melihat perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mencari celah untuk menjatuhkan dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kafir Quraisy ini dia tidak berani datang sendirian, maka dia mengutus seseorang yang bernama Amir ibnu Tufail. Ya, Amir ibnu Tufail diutus untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Amir ibnu Tufail dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amir mengatakan, "Ya Muhammad, farakta jam'ana." Wahai Muhammad, engkau telah mencerai-beraikan ya kumpulan kami. Wa sababta alihatana, dan engkau telah mencela tuhan-tuhan kami. In hamalaka ala hada hubbun nisa zawwajnak. Dan apabila engkau melakukan ini karena mencintai wanita, kami akan nikahkan engkau dengan wanita yang paling cantik di Quraisy. Wa in hamalaka ala hada hubbul mal a'tikal mal fatakun aghnan nas. Dan apabila engkau lakukan ini karena ingin mendapatkan harta, kami akan berikan engkau harta dan engkau menjadi manusia yang paling kaya ya di kota Makkah. Wa in hamalaka ala hada jin asabak nurqik. Kalau misalkan yang menjadikan engkau demikian, engkau terkena jin, ya, kemasukan jin nurqi, kami akan memberikan ruqyah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab ucapan Amir ibnu Tufail, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin berbicara kecuali berbicara dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, Rasulullah ini tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkan. Kemudian mereka kembali mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," masih penasaran. "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami bagaimana Tuhanmu. Siapa Tuhan yang kau sembah? Sif lana rabbak. Am huwa min dhahabin, apakah Tuhanmu itu berasal dari emas, au min fiddatin, atau berasal dari perak, au min hadidin, atau berasal dari besi. Wa ibnu man, anaknya siapa Tuhanmu? Wa abu man, dan siapa bapaknya Tuhanmu? Maka turunlah firman Allah dari malaikat Jibril alaihissalam. Allah mengatakan, "Qul ya Muhammad," katakanlah wahai Muhammad, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu Maha Esa, Allahus samad, dan Allah bergantung seluruh makhluk kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ilmu tauhid, ya, kita belajar ilmu tauhid. Di sana ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di sini mengandung dua rukun. Yang pertama nafyun, dan yang kedua itsbatun. Ya, di dalam rukun tauhid selalu mengandung dua ini, nafyun wa itsbat.
Nafyun ini berarti meniadakan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meniadakan. Nafyun. Dan isbat berarti dia menetapkan, menetapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan qul huwallahu ahad, ini isbat atau nafyun? Isbat. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini isbat atau nafyun? Isbat. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nafyun atau isbat? Nafyun, meniadakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nafyun atau isbat? Masuk ke dalam nafyun. Ya, ada isbat dan ada nafyun. Maka ini diantara rukun tauhid, ya, selalu mengandung di dalamnya nafyun wa isbatun. Kalau kita hanya percaya kepada Allah dan tidak kufur kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, maka kita tidak menjalankan rukun tauhid. Sebagaimana Allah mengatakan, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang dia kufur kepada taghut ini sesembahan yang disembah selain Allah, wa huwa radin, dan dia ridha kalau disembah. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Berarti dia telah memegang tali yang kuat dan tidak akan pernah terputus. Lan fisama laha. Jadi pentingnya kita nafyun wa itsbatun, meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang patut untuk disembah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata kul di dalam Al-Qur'an ada 5 surat. Ya, yang pertama di surat Jin, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafar minal jin. Kul. Yang pertama ada kata-kata kul. Dan yang kedua, kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Setiap kali ada kata-kata kul, pasti sebelumnya ada pertanyaan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang al-anfal. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul. Wa yas'alunaka 'anil anfal, qul. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul. Wa yas'alunaka 'anil yatama, qul. Wa yas'alunaka 'anil ahillah, qul. Ya, setiap kali ada pertanyaan, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul kepada mereka. Ini penekanan, ya. Sehingga ketika mereka bertanya tentang siflana rabbak, sifatkanlah kepada kami bagaimana Tuhanmu. Hal huwa min dhahabin, hal min fiddatin, aw min hadidin. Apakah Tuhanmu berasal dari emas, dari perak, ataupun dari besi? Sehingga mereka ingin mengatakan nasab. Ya, nasabnya itu Tuhan. Karena orang-orang Arab dahulu, orang kafir Quraisy, yatafakhar bil ansab. Mereka itu bangga dengan nasabnya. Ana ibnu fulan, ana ibnu fulan, ana ibnu fulan, ana abu fulan, ana abu fulan, abu fulan. Mereka yatafakhar bil ansab. Sehingga mereka menyamakan bahwasanya Tuhan mereka juga memiliki nasab. Sehingga Allah la nasabun wala hasabun. Ya, nasab ini berarti yang naik ke atas. Sedangkan hasab yang naik ke bawah. Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad. La hasabun wala nasabun. Ya, Allah tidak memiliki nasab dan juga tidak memiliki hasab. Ya, tidak ada yang naik ke atas dan tidak ada naik yang ke bawah. Allah sendiri, qul huwallahu ahad. Ya, Allah adalah satu. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata ahad, qul huwallahu ahad, ini merupakan bantahan kepada seluruh kaum musyrikin. Ya, seluruh kaum musyrikin, kata-kata ahad saja ini sudah memberikan bantahan semua kepada ya sesembahan kaum musyrikin. Sehingga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu menjadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Mengatakan para malaikat banatullah, anak perempuan Allah. Sehingga Allah mengatakan wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inatha. Mereka menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai hamba-hamba Allah yang perempuan, anak Allah yang perempuan. Sehingga Allah mengatakan asyahidu khalqahum, apakah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan para malaikat? Allah bantah, asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun.
maka persaksian mereka akan dicatat oleh Allah dan kelak mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kaum Yahud, orang-orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara Masih ibn Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih Isa ibn Maryam itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang Bani Israel, mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba. Kami ini adalah anak-anaknya Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya persangkaan saja, tidak ada bukti. Ya, tidak ada bukti. Ini kata-kata ahad saja sudah membatas seluruh kaum musyrikin. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata wahid, tetapi Allah menggunakan kata-kata ahad? Kalau kita katakan wahid, di sana ada sifar, ada nol. Wahid, itsnain, ada dua, thalatha, arba, khamsa, sitta. Tapi kalau kata-kata ahad, tidak ada lagi. Di bawah tidak ada sifar dan tidak ada tsani. Cukup sudah. Kata-kata ahad satu. Sehingga Allah itu dikatakan oleh para ulama, as-sifatu tata'addad wadzatu la tata'addad. Bahwa sifatnya Allah memiliki sifat yang banyak, bermacam-macam. Wadzatu la tata'addad. Tetapi zatnya Allah satu. Ya, zatnya Allah satu, tidak akan pernah ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah memiliki sifat Al-Hayy. Allah ini maha hidup. Dan maha hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya manusia. Kalau manusia dahulu dia tidak ada. Ya, dahulu tidak ada dan sekarang ada. Dan kelak ditiadakan, dimatikan kembali oleh Allah, dan kelak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Hayyu, Allah maha hidup. Yang dahulu, sejak dahulu Allah sudah ada. Dan tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Allah tetap ada. Namanya Allah Al-Hayyu. Ya, kalau kita hidup, kita butuh makan. Al-Muqawwimat, butuh bantuan-bantuan. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh nafas, kita butuh waktu, kita butuh bumi sebagai pijakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah tidak minum, bahkan Allah yang memberikan minum dan makan kepada kita. Ini perbedaan antara kehidupannya Allah dengan kehidupannya manusia. Sehingga Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti fana semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya wajahnya Allah, hanya zatnya Allah. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perbedaan yang jauh antara kehidupan manusia al-khaliq dengan kehidupan makhluk dan khaliq, berbeda. Ya. Dan juga Allah as-sami' al-basir. Sebagaimana Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Dialah Allah yang tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kita carikan apa saja, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi kita tidak boleh mentasawur. Kita berpikir bagaimana bentuknya Allah, bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan mendorong kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Otak kita terbatas, mata kita terbatas, ya pikiran kita terbatas, dan yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita kembalikan kepada Allah dalam urusan zatullah, zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan as-sami' al-basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Manusia sama. Manusia melihat dan juga mendengar. Apakah ini sama? Bahwasanya Khalik dan makhluk sama-sama bisa melihat dan sama-sama bisa mendengar, tetapi berbeda. Ya, kalau kita bisa mendengar ketika kita sudah hidup. Kita hidup baru kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Ya, kita hidup di bumi baru kita bisa melihat, bisa mendengar. Dulu ketika kita belum ada, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Sehingga Allah mengatakan, hal ata 'alal insan hinu minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Manusia dahulu lam yakun syai'an madhkura, tidak pernah disebutkan siapa fulan. Kalau belum lahir tidak kenal.
lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kami telah menciptakan manusia dari air mani. Min nutfatin amsyaj nabtali faja'alnahu sami'an basira. Ketika mereka sudah lahir ya dari air mani, maka kembali kami jadikan mereka sami'an basira. Baru mereka bisa mendengar, baru mereka bisa melihat. Ya, perbedaan antara sam'ullah wa basarullah berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata ahad di dalam Al-Qur'an selalu masyrutatun, ada syaratnya, ya. Sebagaimana Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin, wa in ahadun minal musyrikin. Selalu mudhaf. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan paham masalah mudhaf mudhaf ilaih. Di sana ada ahadun minal musyrikin. Wa in ahadun minkum, ahadun minar rusul. Ya, selalu Allah Subhanahu wa taala berikan mudhafnya, ada sambungannya. Ya, kata-kata ahad ini ada sambungannya. Tetapi ketika qul huwallahu ahad selesai, enggak ada sambungannya. Ya, qul huwallahu ahad. Sehingga kalau kita belajar bahasa Arab, di sana ada nakirah. Ya, nakirah ini berarti tidak ada alif lamnya. Ya, tidak ada alif lamnya, menunjukkan bahwasanya Allah itu satu di dalam zatnya dan juga wahid di dalam sifatnya. Saya katakan wahid dalam sifatnya dalam artian begini. Allah Subhanahu wa taala perintah itu cuman berasal dari Allah. Perintah itu satu dari Allah. Tidak akan mungkin kita katakan di bumi ada Tuhan, di langit ada Tuhan. Ketika malam ada Tuhan, ketika siang ada Tuhan. Maka yang ada akan hancur. Di sana cuma ada satu perintah dari Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah mengatakan, "Lau kana alihatun min dunillah la fasadata. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Apabila ada Tuhan selain Allah di atas muka bumi dan di atas langit, la fasadata, maka akan hancur. Yang satu kepingin malam, yang satu kepingin siang, yang satu kepingin hujan, yang satu kepingin kemarau, la fasadata, akan hancur. Jadi cukup Allah al-wahidul qahar. Dialah Allah al-wahid al-ahad. Ya. Jadi perintah itu cuma satu. Sebagaimana kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hati. Di sana ada dua mata, ada dua telinga, ya, ada dua tangan, ada dua kaki. Tetapi yang merintahkan itu semua adalah hati kita. Ya, tidak akan mungkin kita memiliki dua hati, yang satu kepingin ya mencintai, yang satu ingin membenci. Yang satu ingin tidur, yang satu ingin ya begadang misalkan. Maka ini akan hancur. Sehingga Allah mengatakan di dalam surah Al-Ahzab, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang dua hati, cukup satu hatinya. Ya, cukup satu hatinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Al-Wahid, Wahidul Ahad. Ya, Allah itu yang Maha Esa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di antara ahadiyah, ya, ahadiyah ini menghasilkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ikhlas. Sehingga dikatakan suratul ikhlas, ya. Di dalam jami'ul ibadat, di seluruh ibadah kita usahakan untuk ikhlas, betul-betul melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, maka itu akan mudah. Tetapi sebaliknya, seorang kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka akan sulit. Ini pentingnya seorang untuk ikhlas kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Yang mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun ketika ingin berangkat menuju singgasana Fir'aun, maka Allah memberikan keteguhan ke dalam hatinya Musa. Allah mengatakan, "Inni ma'akuma asma'u wa ara." Bahwasanya aku bersama kalian, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Dan Nabi Musa berdoa kepada Allah
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Kata Musa, bahwasanya engkau wahai Allah basira, selalu melihat kami, mengawasi kami. Innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Bahwasanya permintaan wahai Musa telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan masalah al-adadiyah, ya, jumlah al-adadiyah. Dan inilah yang dibantah, yang diingkari oleh kaum Yahud dan kaum Nasara. Ya, mereka tidak terima dengan ahadiyah, tetapi mereka memiliki akidah tsalus. Tsalus ini merupakan akidah 3, ya, sehingga yang amud, yang panjang itu mereka mengatakan Allah, sedangkan yang kiri mereka mengatakan Ruhul Qudus, ya, malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril, sedangkan yang kanan Nabi Isa alaihissalam. Ini diantara anggapan mereka, sehingga Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kufur, telah kafir kata Allah, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tsalitsu tsalatsah, Allah satu dari yang 3. Ini prasangkaan mereka. Sehingga ketika Siti Maryam alaihissalam, ya, Siti Maryam alaihissalam ketika dia lahir, maka mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Yahudi mengatakan Nabi Isa adalah ibnu zina, ya, anak zina. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yamsasni bashar walam aku baghiyah, bahwasanya aku ini, kata Siti Maryam, tidak pernah disentuh laki-laki. Walam yamsasni bashar walam aku baghiyah, dan aku bukan termasuk seorang pezina. Bagaimana mungkin dia, ya, tidak pernah menyentuh laki-laki, tetapi mereka mengatakan bahwa dia ibnu zina, ini anaknya zina. Tidak masuk akal. Sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka mengatakan Isa anaknya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ya ukhta Harun. Ya, ketika Siti Maryam alaihissalam sampai di, ya, perkampungan mereka mengatakan ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai ukhta Harun, bahwasanya, ya, ma kanat abuki imra'a sau', bapakmu ini bukan seseorang yang memiliki perangai yang buruk. Wa ma ummuki baghiyah, sedangkan ibumu bukan seorang pezina. Bagaimana engkau datang, ya, ji'ta laqad ji'ta syai'an fariyah, engkau telah datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang munkar, sesuatu yang keji. Ya, karena Nabi Siti Maryam alaihissalam dia sudah bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara kepada manusia. Walan ukallimal yawma insiyah. Ya, dia tidak berbicara kepada manusia. Fa asyarat ilaihi. Kemudian Siti Maryam mengisyaratkan kepada bayinya. Qalu, mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami akan berbicara kepada seorang bayi yang masih dalam, ya, gendongannya, naungannya? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Qala inni Abdullah. Isa mengatakan inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, tidak mengatakan inni ibnullah, saya adalah anak Allah. Tetapi Allah mengatakan inni Abdullah, saya ini hambanya Allah, makhluknya Allah. Ataniyal kitab, yang aku telah diberikan Alkitab. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kun, dan aku dijadikan berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk melaksanakan salat dan zakat selama aku hidup. Ya, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa ibn Maryam, hambanya Allah, perkataan yang mereka pertentangkan. Ya, sudah jelas bahwasannya Siti Maryam alaihissalam itu merupakan ibu dari
Nabi Isa alaihi salam. Kalau mereka mengatakan bahwasanya Siti Maryam dan juga Nabi Isa alaihi salam itu merupakan anaknya Allah dikarenakan Nabi Isa lahir tanpa memiliki seorang ayah, maka yang pantas untuk menjadi Tuhan adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Dari mana? Min turab. Dari tanah. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Perumpamaan permisalan penciptaannya Nabi Isa alaihissalam sama seperti halnya penciptaannya Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam dari turab, Isa dari turab. Apa bedanya? Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, Nabi Adam alaihissalam la abun wala ummun. Ya, tidak memiliki bapak maupun ibu. Dan juga dilahirkan Siti Hawa. Hawa lahir tanpa ada ibu. Hanya diambilkan dari Nabi Adam alaihissalam. Seseorang yang lahir tanpa ibu adalah Siti Hawa. Yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang lahir tanpa bapak adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang lahir dengan bapak, dengan ibu, ya kita sekarang. Sempurna penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kuasanya Allah, sempurna. Kun fayakun. Ya, jadi akan terbantahkan dengan akal sehat kita. Ya, Nabi Adam dari mana? Min turab. Ya, Allah ciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan dari tanah pula kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat akidah orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika mereka menyembah, mereka mengambil batu. Ya, mereka mengambil batu yang satu mereka bakar dan mereka masak air di atasnya. Kemudian yang satunya lagi batunya mereka ambil, mereka sembah. Ini selalu ajabul ujab, suatu yang ajib, ya, suatu yang aneh. Orang-orang kafir Quraisy, ajabul ujab. Yang satunya dibakar, ya, untuk masak air, yang satunya mereka sembah. Dan orang-orang kafir dari zaman ke zaman mereka tidak menggunakan akalnya. Sebagaimana Allah memberikan bantahan kepada Fir'aun. Fir'aun mengatakan, wa anna hadil misra tajri min tahti. Mesir ini adalah milikku dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Anhar tajri min tahti. Maka fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Dia merendahkan kaumnya, ya, agar mereka taat kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang tinggi. Ana rabbukumul a'la. Kalau kita mengatakan a'la, berarti sudah yang paling tinggi sudah. Al-a'la. Sehingga dia memanggil Haman. Ya, Haman ini menterinya. Ya, menterinya Fir'aun. Ya Haman ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Wahai Haman, bangunkan untukku bata yang tinggi. Sarhan ini tangga untuk naik ke atas langit. Fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Saya ingin melihat, mengintip Tuhannya Musa. Bagaimana Tuhannya Musa? Dan aku mengira dia adalah orang yang berdusta. Bagaimana mungkin dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi, tetapi dia mau melihat Tuhannya Musa yang tinggi. Dia di atas atau di bawah? Fir'aun berada di atas atau di bawah? Di bawah. Di mana akalnya? Ya, dia mau melihat Tuhannya Musa. Tidak sampai ke langit, dia mengambil darah, ya, dari burung dara, turun ke bawah, dia mengatakan saya telah membunuh Tuhannya Musa. Fa'adrakahul gharaq. Dan ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ketika memberikan siksa kepada orang-orang yang mengatakan mengaku rububiyah. Bahaya mengaku rububiyah. Ini haknya Allah. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, haknya Allah mutlak. Ya, fa'adrakahul gharaq. Maka Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Falamma adrakahul gharaq qala aman. Dia mengatakan aku beriman. Ketika ditenggelamkan dia baru beriman. Ya, falamma adrakahul gharaq qala amant annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Al-an, kata Allah, al-an, baru sekarang. Kenapa tidak kemarin-kemarin?
Ya, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Al-an wa qad asaita qablu. Baru sekarang kau beriman, tetapi dahulu kau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajabul ujab. Ya, ajabul ujab. Dan juga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Raja Namrud. Allah mengatakan, "Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk." Tidaklah kalian perhatikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah, berdebat dengan seseorang yang telah Allah berikan kerajaan kepadanya. Qala rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Dia mengatakan, Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Qala ana uhyi wa umiit. Dia tidak terima. Uhyi wa umiit, ini haknya Allah, rububiyah Allah. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Dia kembali mengatakan ana uhyi wa umiit. Bahaya ketika kita mengaku rububiyah dan bersifat sombong kepada Allah. Qala ana uhyi wa umiit. Sehingga Raja Namrud dia memanggil dua orang yang berasal dari penjara. Ya, dua orang, yang satunya dibunuh, yang satunya dihidupkan. Dia mengatakan ana uhyi wa umiit. Saya telah mematikan dan saya telah menghidupkan. Di mana akalnya? Satu orang saja, jangan dua orang. Ya, satu orang matikan kemudian hidupkan. Ini baru yuhyi wa yumiit. Tapi kalau dua orang, ini namanya lu'bah. Ini namanya main-main. Ya, tidak masuk akal. Hadi lu'bah. Ya, ini permainan namanya. Kemudian Ibrahim mengatakan, qala rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq. Ya, Tuhanku mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Datangkanlah matahari terbitnya dari barat. Ayo, ditantang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Utusan Allah cerdas semua. Fabuhidal ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kisah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah masukkan ya di dalam penjara, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, ya, dua pemuda ini masuk ke dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat bagaimana Nabi Yusuf berdakwah kepada orang, bahkan ketika di penjara berdakwah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pada zamannya Nabi Yusuf, di sana ada Tuhan pakaian, ada Tuhan malam, ada Tuhan siang, ya, ada Tuhan hujan, ada Tuhan kemarau, bermacam-macam Tuhannya. Ya, banyak sekali Tuhan mereka. Kemudian sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya kepada Nabi Yusuf tentang ta'wilul ahlam, ya, bagaimana takwilnya mimpi, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, a'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang berpecah-pecah khairun, itu lebih baik, amillahul wahidul qahhar, ataukah Allah yang wahid, yang satu al-qahhar, yang maha perkasa. Ma ta'buduna min duni, tidaklah kalian sembah selain Allah illa asma sammaitumuha, kecuali nama-nama yang cuma kalian beri. Ya, asma sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan hujah, bukti di dalamnya. Kalian buat-buat. Ma anzalallahu biha min sultan, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah perintahkan tidaklah kalian boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa lillah. Dzalika ad-dinul qawim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, agama Islam. Subhanallah, kita nikmat Islam ini hebat yang luar biasa. Alhamdulillah bi ni'matil Islam, bi ni'matil iman, bi ni'matis sunnah. Alhamdulillah, muji Allah, karena di sana ada orang-orang yang Allah haramkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nikmat terbesar Allah masukkan kita dalam agama Islam, bisa mengenal Allah, bisa mengenal dinul Islam, bisa mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar. Ya, sehingga kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau cabut kembali ya Allah. Jangan sampai agama Islam, hidayatul Islam Allah cabut dalam diri kita. Ya, ini hidayah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Demi Allah, hidayah yang sangat besar yang tidak bisa kita beli. Ya, kalau memang bisa dibeli, maka Nabi Muhammad SAW membeli semua yang dibagi-bagikan kepada umatnya, ya, kepada seluruh manusia.
Ya, tetapi Allah, walakinallaha yahdi man yasha, innaka la tahdi man ahbab, kata Allah. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lam bil muhtadin. Dialah Allah yang lebih paham siapa di antara hambanya yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih paham. Wa huwa a'lam. Ya, dialah Allah yang lebih paham. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid ini merupakan hasanatud dunya wa hasanatul akhirah. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Tidak ada ruginya orang yang belajar tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebesaran Allah, ya, bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita penting untuk mengenalnya. Ya, sehingga kita ini tidak menjadi iman yang lembek. Jadi iman kita kuat. Di segala keadaan kita di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam sudah mendekati, ya sudah dekat dengan pasukan bala tentara ya Fir'aun, di depannya laut, maka kaumnya mengatakan, "Ya Musa, inna lamudrakun." Wahai Musa, kami akan tertangkap. Maka Musa mengatakan demi keimanannya kepada Allah, "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Allah itu bersama aku dan Allah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bagaimana percayanya, yakinnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana iman kita? Percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira, ya, maka bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahzan." Jangan sedih wahai Ibrahim, wahai Abu Bakar. La tahzan. Padahal di depan sudah orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, "La tahzan." Jangan sedih wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita. Seseorang kalau sudah mengenal Allah, dia akan mengandalkan Allah di segala keadaan. Sudah mengenal Allah di segala keadaan, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-milh, ya, sampai urusan garam mereka itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah ini Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta semuanya, yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Dia Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dalam dunia hasanah dengan tauhid. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan dengan tauhid. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka dengan tauhid. Sehingga Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia pada akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, penting kalimat la ilaha illallah, ya, berharga di sisi Allah. Langit dan bumi diletakkan di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di satu timbangan, maka yang paling berat kalimat la ilaha illallah. Barang siapa kalimat akhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat, yang menambah iman kita, takwa kita, dan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting menambah rasa takut kita kepada Allah, sehingga benar-benar mengikhlaskan di segala seluruh aspek kehidupan kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.